Hi, this is Ramen Girl. Check out my interview at creativethis.com, the #1 music website in Indonesia. What's up CD lovers? Sekarang ada Chung Chung di Creative This Exclusive Interview spesial nih hari ini, karena biasanya kan Creative This Exclusive Interview pakai bahasa Inggris, tapi spesial sekarang nih bahasa Indonesia karena sosok yang ada sebentar lagi kita tanya-tanyain ini asli orang Indonesia, baru saja mengeluarkan album perdana Can't Speak English. Pasti keren banget. Sudah tahu dong, ini dia Ramen Girl. Hai. Hey, what's up guys? Halo. Gimana di Jakarta? Jakarta ya gini-gini aja sih. Kayak Jakarta segimana ya, macet. Ada polusi ya. PSBB masih jalan nggak sih? Jujur aku udah nggak ngikutin lagi PSBB. Honestly, PSBB menurutku kayak orang juga nggak peduli gitu sekarang. Kayaknya buka-buka aja gitu. Jadi gua nggak terlalu paham sih bedanya PSBB dan nggak PSBB. Plus, I've been staying at home. Gua nggak terlalu banyak keluar kecuali kalau buat kerja. Gua nggak terlalu tahu. Kecuali masih macet. Oh iya, itu dia. Tapi yang aku tahu seorang Ramen Girl ini adalah satu sosok yang sangat luar biasa karena dibalik PSBB, meskipun kau terkungkum di dalam ruanganmu atau tidak bisa keluar, tapi kau masih bisa mengeluarkan karya-karya yang sangat luar biasa. Bahkan yang lagu yang tentang PSBB itu, kalau nggak salah ya, apa judulnya? Quarantine and Chill. Ya, itu Quarantine and Chill. Itu benar-benar menggambarkan sekali gimana realita kehidupan PSBB orang-orang di itu. Memang ada kisah di balik lagu itu nggak sih? Kenapa tiba-tiba kecetus untuk bikin lagu itu? Standar sih, karena ini aja, karena waktu itu lagi awal-awal quarantine, dan gue salah satu orang yang benar-benar menjalani quarantine dengan sangat gue sangat mengimani gitu. Jadi pas yang lain masih keluar, gue udah nggak keluar sama sekali. Gue pokoknya dari bulan Maret kayaknya kalau nggak salah sampai Juli, Agustus, sekitar Agustus gue sama sekali nggak keluar. Jadi bayangin, gue sama sekali nggak keluar. Gitu. Gak bosan sama sekali tuh? Nggak, kalau gue emang orangnya sebenarnya rumahan, jadi buat gue tuh nggak masalah karena di rumah gue udah ada internet, gue udah ada game, gue udah gue udah laptop, bisa produksi lagu juga gitu, which is why gue bikin Quarantine and Chill gitu, karena ya I'm quarantining and chilling gitu. Kenapa yes, kalian you are. Yes, you are. Dan kamu baru-baru ini tadi pagi tuh baru mengeluarkan album terbaru berjudul Yes, itu dia. Itu benar-benar, apakah itu memang sama-sama dengan project sebelumnya yang kamu bikin di dalam rumah dan lain sebagainya, dan how it's going? Jadi sebenarnya recordingnya itu udah dari tahun lalu bulan Agustus di US. Jadi gue ke US selama 2 minggu, gue recording semua lagu yang ada di album plus bahkan 10 lagu lain lagi gitu yang nggak masuk ke albumnya. Jadi ya lumayan produktif sih. Tapi kenapa it takes so long to release the album itu pertama Corona itu udah jelas. Kedua kan deal albumnya ini kan sama Empire kan, dan Empire kan di US. Nah, jadi timelinenya tuh lumayan ngikutin US dikit. Jadi at that time selain Corona ada Black Lives Matter, terus ada ini belum lama tapi kan udah mulai waktu itu OTW di election, ya macam-macam lah gitu. Jadi kita memutuskan untuk akhirnya yaudah rilis di November, kayak end the year with a bang gitu. Pastinya. Kalau kita boleh bertanya sedikit nih, kan seorang Ramen Girl sangat luar biasa. Kalau bisa dibilang adalah, kalau berani nggak sih gue bilang adalah satu-satunya musisi R&B rap cewek di Indonesia seperti itu? Berani nggak sih gue memproklamirkan dirimu sebagai hal itu? Gue mungkin
gue nggak menolak sih kalau orang mengkategorikan gue ke situ, tapi kalau gue sendiri gue nggak pernah nyebut gue seperti itu karena gue nggak terlalu mengkotak-kotakan diri gue sih, karena once you put yourself in a box kalau buat artis ya menurut gue di situ lo malah menghambat diri lo sendiri kalau buat gue. Jadi gue nggak peduli gitunya, gue cuman mau bikin musik yang bagus. Apapun itu genre-nya, gue nggak peduli kalau orang bilang itu bukan hip hop, gue kayak ya udah emang bukan gitu. Yang ini lo suka gitu kan. Dan honestly gue bener-bener suka banget. Maksudnya adalah di mendengarkan lagu-lagu lo di even gue lagi tidur atau lagi jalan, lagi berasa enak-enak aja begitu. Apalagi kalau gue flashback di mixtape lo atau bisa dibilang album lo sebelumnya yang What is your freaking problem, itu gue sangat terngiang-ngiang sekali, sangat nyantol sekali. Dan ya once again karena gak banyak musisi nasional yang di jalur rap dan hip hop itu. Nah kalau boleh diceritain dikit nih, gimana sih awal mulanya seorang Ramen Girl ini bisa suka banget sama rap dan hip hop? Jadi awalnya nih, ini sebenarnya banyak yang nggak tahu, tapi ironically enough, gue dulu malah nggak suka banget sama rap. Wow. Gue tuh baru suka rap banget tuh pas SMA. Jadi sebelumnya tuh gue nggak terlalu suka rap, dan bahkan menurut gue lagu rap tuh ganggu. Kalau ada lagu pop featuring rapper gitu kayak Alicia Keys itu featuring Jay-Z, gue kayak aduh gue bisa nggak skip Jay-Z-nya gitu. Kenapa? Karena gue kayak menurut gue pada saat itu tuh mengganggu the melody of the songs. Gue nggak ngerti apa yang mereka omongin kayak gitu-gitu. Atau kalaupun gue mengerti apa yang mereka omongin tuh yang gue tangkap pada saat itu, gue nggak relate gitu, gue nggak terlalu relate. Sampai akhirnya pas SMA gue dengerin gue mulai dengerin Kanye West, gue dengerin Black Eyed Peas gitu. Jadi kayak hip hop tapi yang masih di ranah pop. Cause again gue I came from I listen to pop music before, pop and rock gitu, tapi semuanya pokoknya bersinggungan dengan genre pop gitu. Gue emang suka musik pop. Dan pada saat itu gue pertama perkenalan bangetnya dengan hip hop pun lewat hip hop yang lumayan pop, which is Black Eyed Peas, Kanye West. Itu juga ada beberapa yang sebagai perkenalan pop, gitu ya. Iya, kayak Kanye West, American Boy, itu semua lama gue mulai kayak kok bagus ya nih, maksudnya rapnya. I'm not saying rap lain jelek gitu, kayak who am I to judge, cuman buat gue ini akhirnya ada yang masuk ke kuping gue gitu, dan ada yang relate, yang mereka omongin ternyata relate juga ke gue gitu. Dan akhirnya gue mulai dengerin artis rap lain, dan ya udah dari situ ya just kind of snowballed gitu naturally. Dan akhirnya dengan efek yang gue bilang adalah efek yang snowballing itu, lu berhasil menang Anugerah Musik Indonesia. And then sempat ada banyak yang bilang Ramen Girl the next female rapper in Indonesia, karena dulu kita sempat terbayang-bayang dengan Iwake, Ordenada gitu. Nah, kamu merasa terbebani nggak sih dengan gelar itu sebenarnya? Mungkin pada saat itu mungkin karena everything felt so new kan. Gue baru ada di situ tapi udah dibilang itu next female rapper bla bla bla. Bahkan nggak dikasih predikat itu aja, tanda kutip, itu udah lumayan pressure being the female in a very male dominated genre di Indo. Karena kan hip hop di dimanapun sih it's a very male dominated genre, tapi terutama di Indo gitu, yang rapper cewek bisa kita hitung jari gitu kan. Buat gue it's always been a pressure, karena kalau buat cewek lo tuh dilihat banget. Misalnya di satu ruangan isinya cowok semua gitu, rapper lo cewek sendiri, lo dilihat banget gitu. Bisa dipuji banget gitu, bagus, tapi bisa juga sekalinya lo flop, it's a big flop. Dan lo yang dilihat bukan cuma lagu lo, bukan cuma skill lo, tapi lo juga yang dilihat adalah looks lo. Kayak seakan-akan tuh harus ada predicate di it girl right now. Jadi nggak boleh lebih dari satu it girl at the moment, tuh nggak boleh. Just like orang-orang di luar tuh
ngepin Cardi B versus Nicki Minaj gitu, seakan-akan kayak emangnya nggak boleh gitu lebih dari 2 rapper cewek yang sabi gitu maksud gua. Ya, it's a pressure but also a blessing karena at the same time juga dengan lo menjadi the only girl in the room gitu misalnya, mereka di Indonesia akan lebih memperhatikan lo gitu. Ya. Karena memang di Indonesia memang kebanyakan didominasi sama cowok dan lain sebagainya. And you came with the bang, dan new album lu ini sangat luar biasa. Aku sudah mendengarkan, even itu lewat Spotify, lewat streaming session. Dan ini benar-benar ada satu rasa baru kayaknya dari Ramen Girl, karena aku mendengarkan kok agak sedikit berbeda ya dengan dengan album-album atau mixtape sebelumnya. Memang dari pengerjaannya sendiri, apakah ada perbedaan signifikan dari kamu membuat album dan juga si Can Speak English ini? Kalau menurut gue mungkin perbedaan tuh banyak lah. Namanya juga kita harus improve kan. Kalau kita nggak improve gitu within this years gitu, kayak buat apa gitu. Tapi kalau buat gue sih perbedaan yang paling kentara itu might be pendewasaan sih. Betul. Kayak misalnya gue dengerin mixtape gue yang itu ya, yang What is your fucking problem itu. Gue nggak bilang karya gue jelek, obviously not. Tapi gue saat gue mendengarkan itu, gue selalu kayak how young gitu. Kayak, orang bisa berubah dewasa gitu ya. Kayak gue nggak bakal bikin kayak gitu lagi sekarang. Not only what's your fucking problem, tapi buat lagu-lagu yang lain gitu. Gue melihat ada pendewasaan dalam arti bukan cuma teknik gitu, skill bukan, tapi lebih kayak dulu gue tuh merasa lebih pressured untuk menjadi the Ramen Girl that everyone thinks I am. Kayak everybody thinks obviously Ramen Girl makes banger songs. Ramen Girl is always lit. Dia rapper yang bagus. Jadi gue tuh kayak pressured. Mereka suka gue sebagai the rapper. Jadi gue kayak gue pressure banget nulis verse tuh, gue harus ada flow yang cepet, harus ada gimana, karena a lot of people think, especially in Indo, they think rapping itu harus yang kayak rapety rap gitu, harus yang kayak harus yang kayak apa gitu yang harus kayak Eminem banget gitu. Sedangkan once let's say I go the yang agak nyanyi gitu, misalnya gue yang agak lebih santai gitu, it's also rapping, tapi a lot of people might not think of it the same way as I do. Mereka langsung bilang mumble rap, padahal mumble rap bukan kayak gitu. Jadi gue banyak banget pressure yang akhirnya membentuk musik gue tuh menurut gue jadi bukan 100% gue gitu. Dan di album ini justru gue udah lebih pede lagi, gue nggak terlalu peduli lagi dengan kata orang, dan ya itulah hasilnya. So kalau gue boleh sedikit menantang nih, lu pengen nunjukin apa sih dari album ini? Seorang Ramen Girl pengen nunjukin rapper yang bagaimana atau orang sosok yang bagaimana sih lewat album ini? Gua di album ini seorang Ramen Girl ingin menunjukkan bahwa inilah Ramen Girl. Sebenarnya itu sih, kayak karena albumnya memang is talking about me. Mulai dari lagu pertama Let 'Em Be, itu about fuck the haters. Terus misal go get that bitch gitu. Itu tentang misalnya ada orang yang hate, ya kita memang harus cuekin, tapi at the same time kita juga punya hak untuk kayak go chase that bitch gitu. Itu lucu-lucuan aja gitu. Terus misalnya bahkan sampai ke track terakhir gitu yang Speak English gitu, yang agak-agak lucu mungkin kalau lu udah dengerin. Itu juga sangat menjelaskan gue gitu, apa yang gue mau. Jadi semuanya tuh sebenarnya menceritakan proses gue. Even the emo song yang orang pikir kayak Ramen Girl bikin lagu emo gitu, nggak kayak sedih banget, kayak beda banget. Tapi apparently a lot of people like it, dan mereka jadi kayak lebih ngerti gue, dan itu maksud gue sih. Tujuan gue adalah ya that is me gitu. Yes, to be honest, gue sangat suka banget sama the emo songs. Boleh lo
apa ya, bisa dibilang gue bukan malu atau bagaimana, tapi benar-benar seorang kayaknya karakter Ramen Girl itu benar-benar keluar di Imo Songs itu. Kalau boleh diceritain gimana sih proses membuat lagu The Imo Songs secara spesifik ini? Jadi gue bikinnya udah dari tahun lalu, even way before I went to the US 2 minggu itu untuk rekaman. Jadi gue itu kan yang produce kan Sick kan, dan gue sama Sick memang suka ngobrol from time to time. Terus dia kadang suka ngasih beat gitu tiba-tiba aja gitu. Dan kebetulan beat ini tuh ya kayak begitu. Jadi dia emang backgroundnya tuh dia suka bikin yang hard stuff tapi juga yang some sad stuff. Terus gue kayak pas dengerin gue kayak gue coba deh, soalnya gue suka gitu beatnya. Terus gue coba dan kenapa gue lupa cara nulis maksudnya proses nulisnya, tapi kayaknya waktu itu cepet banget deh. Let it flow aja gitu ya. Flow banget. Dan pada saat itu tuh emang gue tuh lagi lumayan in a very depressive state, jadi kayak I see. jadi pada saat itu bener-bener keluarnya tuh ya ngalir aja gitu. Dan ya udah gitu jadi nggak ada yang gue pikirin gitu. Gue nggak kayak pressure kayak oke, gue harus banget nih bikin lagu yang beda dari lagu-lagu gue yang sebelumnya. Orang harus melihat kemampuan gue dalam rapping, singing gitu, kayak enggak sih, itu semua keluar gitu aja. Apakah itu hal yang sama juga berlaku ketika lo menciptakan lagu-lagu di album ini? Misalnya kayak lagu-lagumu sorry if I say it wrong, Tsundere or Tsundere. Oh iya betul, Tsundere. Iya, itu kata-kata Jepang. Or For Rain, Can't Speak English, Blue Skies. Apakah untuk membuat lirik dari lagu-lagu itu kamu harus ada di satu masa dulu baru lu akan flow banget nulisnya, atau ketika produsernya misalnya produsernya menantang kamu harus bikin lagu yang begini nih, akhirnya kamu berpikir keras untuk membuat lagu itu? Sebenarnya gue I gotta owe it to the Empire guys juga. Mereka sama sekali as a label, mereka tuh nggak ada yang kayak nge-push lo harus gini. Mereka just let me do my thing selama 2 minggu di US itu. Dan lucunya pada saat itu kan gue tuh datang ke sana, gue cuma nyiapin 2 lagu kan, which is Look at Me Now dan The Emo Song. Itu pun masih draft. Sisanya Vaselina, apapun itu, Tsundere segala macam tuh nggak ada di otak gue pada saat itu. Gue cuma langsung pokoknya gue dengerin beat gue filter beat yang mana sampai gue pilih, dan akhirnya gue kayak gitu nulis. Tapi saat lo bilang tadi yang do I have to be in a certain state untuk bisa nulis sebuah lagu gitu, itu bener banget. Karena misalnya lo lagi di state yang kayak misalnya tadi gue bikin emo song, terus lo suruh gue bikin lagu Vaselina gitu, nggak keluar. Gue lagi sedih-sedih gitu, lo suruh gue bikin lagu Ya We So Damn Lit, Gasolina, Ya We Smoothin' It, Vaselina gitu, kayak nggak mungkin keluar gitu. Iya. Jadi benar-benar dari dalam hati ya ini ya. Bener-bener. Tapi yang banyak orang nggak tahu juga proses menulis gua sebenarnya juga I have to be alone. Jadi gua nggak bisa tuh yang kayak orang-orang yang kayak yo let's go to the studio and write some shit. Gua nggak bisa kayak gitu. Pas Lina gua kayak begitu, tapi itu pun juga lumayan makan waktu lama, karena kalau ada orang lain gua malah self conscious gitu loh. Oke. Kalau misalnya sekarang nih ada CD lovers nih lagi iseng di Spotify and then searching Ramen Girl Can't Speak English. Gimana cara lu mempengaruhi orang-orang supaya bisa mendengarkan lagu Can't Speak English? Kenapa orang harus mendengarkan album ini? Lagu Can't Speak English atau lagu-lagu di album sebelumnya? I would say that this is the best version of Ramen Girl. I see. Gue merasa untuk album ini bahkan bisa didengerin buat yang nggak suka hip hop,
sama sekali, karena there's a lot of like kayak very melodic songs kayak Foreign, emo song, Blue Skies, even Sundere. Bahkan kalau mereka dengerin lagu yang nge-rap banget pun menurut gue mereka akan suka, cause again it is very catchy, kayak Look at Me Now, Vaselina gitu. Vaselina banyak banget gitu orang olahraga pakai itu, gue sampai heran. Gue aja nggak pernah olahraga. Mungkin gitu, jadi semangat untuk lari kali ya dengan beatnya seperti itu. Bukan lari, olahraga itu yang kayak Zumba. Kayak, karena iramanya juga enak kan, mungkin. Itu sih, so the best version of Ramen Girl. So yes, that's the best version of Ramen Girl. Oke, kalau boleh kasih harapan untuk scene hip hop rap di Indonesia, what will Ramen Girl say to hip hop world? To be honest, hip hop, gue rasa semua orang udah tahu bahwa hip hop di Indonesia itu agak tanda kutip, please don't take this the wrong way, tapi I'm just trying to be real, menurut gue agak menyedihkan. Kenapa? Karena di sini kan kita genre-nya yang kita suka kan kebanyakan pop ya, paling berapa persen indie gitu, indie rock gitu kan, tapi dari satu kue nih hip hop nih cuman segini kali, lebih kecil kayak dari segini. Hip hop tuh cuman kayak the one, kecil banget tipis. Hip hop tuh kayak 1%, 1%-nya aja. Jadi banyak misalnya regenerasi talentnya tuh cepet gitu. Tiba-tiba ada talent baru lagi segala macam. Cuman the platform is not sufficient. Yes. Event itu nggak sebanyak itu, dan gue nggak bisa salahin event juga, gue nggak bisa salahin promoters karena kebanyakan orang di Indo juga belum siap menerima genre itu. Banyak banget gue lihat talent yang bagus di hip hop Indo, tapi ya entah mereka ya gitu jadi melakukan hal lain atau mungkin kesulitan untuk kind of make it karena ya gitu, karena nggak ada platform dan susah marketnya gitu. Tapi on the other side gitu, on a more positive note, berkembang, membesar, marketnya membesar gitu. Karena salah satunya didahului oleh seorang Ramen Girl ini sebagai pionir juga, sebagai satu orang yang sangat luar biasa di dunia hip hop Indonesia. Anyway, Ramen Girl, kalau masa-masa ada waktu, aku boleh mengajukan fast question untuk kamu? Boleh. Hanya memilih aja. Oke. Why? Memilih aja. Gue suka nih game-game. Oke, hanya misalnya kayak merah atau biru. First thing comes to your mind gitu ya. Oke ya. Okay. First question number 1. Dicariin atau nyariin? Dicariin. Males makan. Makan banyak atau minum banyak? Minum banyak. Minum apa dulu? Evan Gomez ya. Aku sudah tahu itu. Putih kan maksudnya? Ya minum kan biar kesehatan kan ya. Keliling Indonesia atau keliling dunia? Keliling dunia. Asik. Musik atau film? Musik. Kulit ayam crispy dibagi atau dimakan sendiri? Dimakan sendiri lah. Lu suka banget ya? Nggak juga sih, cuman kalau bisa sendiri ngapain dibagi? Salah ya? Gak apa-apa. I take that as an answer ya. Instagram atau Twitter? Twitter. Nicki Minaj or Cardi B? This is our question. We're always Nicki Minaj. Oh, why? If I may ask. Karena Nicki Minaj itu benar-benar gue suka dia dari awal. She was one of the inspiring role model yang bikin gue ke hip hop. Sampai sekarang pun pokoknya Queen. Alright. Post Malone or Drake? Drake. Why? Sama kayak Nicki Minaj, gue juga suka banget sama Drake dari awal, dan salah satu role model yang membuat gue ke hip hop juga. Asik kalau begitu.